Hai, Hai, Hai everyone, aku Alisa dari angkatan 2020. aku Arya dari angkatan 2020. Aku Aura dari angkatan 2020. aku Rio dari angkatan 2019. Dan kita dari tim IHL tahun 2021. Di sini kita akan sharing pengalaman-pengalaman kita sebagai former delegates di IHL tahun 2021. So if you want to know more about us, stay tuned. Halo semuanya, specifically tim IHL tahun 2021. Mungkin kalian udah bisa ngeliat ya, ini udah pada ganteng dan cantik. Jadi kita harus kenalan dulu nih. Tapi kita mulai dulu dari yang paling glowing ya. Oke, mungkin dari Kak Arya nih bisa kenalan dulu. Namanya siapa, angkatan berapa, dan jadi apa sih di IHL ini? Oke, halo semua. Perkenalin, nama aku Arya. Aku dari angkatan 2020. Dan tahun lalu kebetulan aku jadi oralist di tim IHL untuk tahun 2021. Oke, cool. Glowing banget Kak. Anyway, skincare apa tuh? mungkin kita bisa lanjut dulu ya ke Kak Rio. Gimana nih? Perkenalkan semuanya, namaku Muhammad Delviano. Aku dari angkatan 2019, selaku researcher di tim IHL tahun 2021. Oke, salam kenal Kak Rio. Mungkin dilanjutin nih sama yang cantik banget. Udah prepare makeup sih kayaknya jauh-jauh dari sebelum record ya. Alisa mungkin bisa nih kenalan dulu. Ya, halo teman-teman, aku Alisa. Tahun lalu aku jadi observers di IHL. Oke, last but not least, save the best for last. Ini dia Aura. Halo semua, perkenalkan nama aku Aura. Aku juga dari angkatan 2020 dan aku juga sama kayak Arya, oralis di tim IHL tahun kemarin. Oke, thank you guys sudah mau introduce yourself. Nah, sebelum kita mulai, aku izin memperkenalkan diri. Aku Angel dan aku yang bakal bawel untuk nanyain kalian banyak hal ya tentang IHL atau International Humanitarian Law Moot Court Competition gitu. Oke, without further ado mungkin kita bisa langsung aja ya. Jangan tegang-tegang. Mohon ini santai aja gitu. Kok semuanya kayak tegang banget ya, Shay? Oke, let's just start with the first question. What is IHL Moot Court Competition and what makes it different from other moot court competition? Nah, mungkin questionsnya bisa dijawab sama Kak Rio dulu nih. Ya, ini boleh jawab pakai bahasa Indonesia kan? Bebas. Ya, jadi pertama-tama untuk pengenalan IHL MCC ini merupakan moot court competition yang dimana tentang hukum publik internasional, terutamanya dalam hukum humaniter internasional. Jadi dalam IHL ini bakalan topik yang dijadikan lomba ini itu seperti hukum perang gitu, in general gitu. Nah, yang membedakan dari moot court lainnya itu misalkan dibandingkan sama JESAP ya, tetap sama-sama hukum publik internasional isinya, cuman kalau IHL itu lebih spesifik ke hukum humaniternya. Sedangkan kalau JESAP itu dia itu bisa merembet kemana-mana gitu, mulai dari ekonomi, humaniter juga bisa dimasukkan gitu. Itu untuk jawaban singkatnya. Oke, jadi IHL itu specifically dia tentang humaniter gitu ya guys. Jadi kayak hukum perang. Jadi kalau misalnya ada perang antara dua negara itu diselesaikannya bisa lewat IHL ini gitu. Nah oke, kita lanjut nih. Before going further ya, kita ini questionsnya masih dalam kategori yang serius gitu. Bisa nggak sih salah satu dari kalian explain, jadi mood problem tahun lalu itu tentang apa sih? Mungkin aku pengen denger suaranya dari Kak Aura nih, gimana? Oke, mungkin aku jelasin klaim aku dulu ya. Jadi tahun kemarin itu aku rangkap klaim 1, 2, 3, which is kayak it covers the same topic. It's about coercion. So there was coercion against civilians and coercion against prisoners of war. Jadi di situ kita harus kayak establish di sini kan kalau di IHL itu kan ada prosecution versus defendant. Dan defendant ini pas itu tuh Major Rodarte Quayle.
And as prosecution, we have to establish that the defendant here had coerced civilians as well as prisoners of war, and then vice versa. As defendant, we have to prove otherwise. Gitu. Mungkin for claims, the rest of the claims, Arya can explain. Ya, oke. Jadi aku bakal lanjutin dikit. Jadi untuk tahun lalu itu, mungkin aku agak mundur dikit ya, from the overall mood problem gitu, itu antara dua negara, namanya Alpha sama Bravo, dan mereka itu pada tahun sekian, agak lupa dah, maaf. Itu ada dua-duanya itu ada pemerintah yang ultranasionalis yang mendukung militer gitu, yang mendukung pokoknya militernya tingkatin terus gitu. Akhirnya mereka berdua ini konflik gitu karena mereka saling benci satu sama lain gitu. Dan tadi seperti kata Aura, karena IHL ini itu luas ya, jadi kayak banyak aspek yang bisa dibahas gitu. Contohnya tadi Aura itu bahas tentang kekerasan terhadap prisoners of war atau terhadap warga sipil gitu. Kalau aku kebetulan tahun lalu itu bahas dalam aspek perang yang menggunakan senjata yang tidak dapat membedakan antara warga sipil dan tentara atau pihak yang berperang, yang secara prinsip itu sebenarnya nggak boleh gitu waktu saat perang. Jadi klaimku itu bahas tentang itu, weapons that are indiscriminate and causing superfluous injury, dan dalam hal ini itu bahas tentang ranjau gitu. Dan di sini itu harus dibuktikan bahwa ranjau ini itu sebenarnya bisa membedakan antara warga sipil maupun tentara gitu. Itu sebagai defense, tapi sebagai prosecution harus we have to establish that this landmine itu indiscriminate, artinya nggak bisa membedakan antara combatant atau non-combatants. Dan yang tahun kelima, yang terakhir, klaim kelima itu adalah perlindungan terhadap gedung bersejarah. Jadi dalam perang itu gedung bersejarah yang ada nilai historisnya atau nilai pendidikannya, budayanya itu nggak boleh diserang. Jadi sebagai prosecution kita establish bahwa gedung ini itu seharusnya nggak boleh diserang. Sedangkan kalau yang defense bilang ini tuh boleh diserang karena sudah digunakan untuk pihak lawan gitu. Emang agak ribet ya kalau bahas yang serius gini, mungkin nanti sambil jalan mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Oke, thank you Arya and Aura. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang serius, mungkin kita chillax dulu ya bentar. Ini kayaknya semua udah tegang dengerin, kayaknya kasusnya susah banget gitu, padahal enggak kok guys. Oke, aku mau nanya nih, who is most likely to laugh during a serious moment? Siapa tuh? Mungkin bisa dijawab sama siapapun. Alisa nggak sih? Iya, Alisa. Kadang-kadang nular sih ya, jujur kalau lagi meeting serius gitu, kayak sekarang gini. Iya. Ntar aura senyum, semuanya ikut senyum, ikut ketawa gitu. Ya padahal kita juga nggak tahu kenapa senyum, tapi kayak udah ketawa aja. Iya, jadi kadang-kadang agak bahaya kalau meeting serius. Tapi bagus nggak sih jadinya meeting yang serius itu nggak fully serius gitu, jadi ada apa ya, distraction-nya bentar gitu ya. Kayak Ibu Alisa dari tadi memang agak mesem, senyum-senyum cantik gitu. Oke. Divisi ice breaking sebenarnya. Oh, oke. Ya, Alisa itu observer ngerangkap divisi ice breaking tuh, betul. Harus naik jabatan ya, harus dibayar yang banyak ya, ini mohon maaf gitu. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, apa sih kira-kira challenge yang kalian hadapin dari sebelum lomba, during lombanya, bahkan sampai mungkin selesai itu ngerasa deg-degan apa gimana gitu? Mungkin aku pengen denger nih suaranya Alisa deh, boleh. Oke, kalau untuk challenge mungkin waktu itu aku jadi observers ya. Waktu itu jadi aku sangat clueless di awal, kayak nggak tahu apa-apa, belum ada basic dalam muting. Jadi waktu itu benar-benar cuma sensing aja karena nggak tahu yang aku lakuin ini sebenarnya bener atau enggak gitu, pokoknya dikerjain dulu aja gitu. Dalam artian misalnya saat ngerjain formatting aku nggak tahu itu bener atau enggak, atau risetku udah bener atau enggak. Untungnya aku ketemu tim members yang super baik dan super supportive gitu. Jadi kalau salah tuh pasti dibantuin banget gitu ya.
Emang ya, mulut Alisa ini memang sangat manis. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu manis banget gitu ya. Sangat ice breaking. Tapi mungkin aku mau dengar nih dari tim member, dari Arya, Karyo, sama Aura. Mungkin aku pengen dengar dari Karyo, kira-kira ada challenge apa gitu, kayak misalnya telat ngumpul memo atau gimana gitu. Ya, tantangan apa ya? Kalau boleh aku jelasin sebelum lomba, itu ada beberapa tantangan buat IHLMCC sendiri, seperti kayak kita benar-benar kayak kekurangan sumber daya manusia untuk melanjutkan lomba IHLMCC. Jadi sempat itu koordinasi dengan ketua AMCA sama beberapa senior, itu gimana ini, apakah kelanjutannya gimana. Akhirnya alhamdulillah bisa diluruskan permasalahannya. Habis itu kita dapat mengikuti lomba IHLMCC tahun kemarin alhamdulillahnya. Nah, yang menjadi tantangan dalam pembuatan memo ini itu waktu pembuatan memonya itu yang benar-benar singkat. Jadi kita tuh sempat hampir kewalahan gitu. Jadi kan dalam pengerjaan memo kita sempat riset-riset dulu gitu. Nah, tapi semakin lama kita semakin sadar waktunya makin lama kok makin pendek gitu. Akhirnya ngerjakannya sempat agak ngerush gitu. Dan apalagi kayak beberapa persyaratan dalam pembuatan memonya itu yang bikin sangat menantang juga gitu. Karena ada beberapa argumen yang pengen kita masukkan, tapi ujungnya kepanjangan atau terlalu kependekan. Itu juga memakan waktu banyak buat dalam pembuatan memo gitu. Mungkin yang lain bisa pendapat yang lain. Boleh nih, mungkin Aura nih, gimana? Iya bener sih, kalau yang memo itu kan aku masih inget banget, kayak I think it was 3 days before the deadline, terus kita benar-benar coba untuk shorten the memo, and tetap kayak sampai hari H sebelum deadline itu masih masih lebih beberapa gitu, sampai kayak that's why kalau nggak salah kayak I don't know if I remember, kayak kita pagi-pagi gitu jam 5-an kayak ngerjain footnote dipendek-pendekin biar kayak word count-nya nggak lebih gitu. Jadi that's one of the challenges yang aku inget banget sih in terms of memo ya. Terus if I'd like to add, I think maybe Arya also shares this, tapi kayak it was our first time muting kan, and kita dapat role as oralist gitu, so there was a lot of pressure. Ya takutnya kayak gimana ya, what if kita nggak advance gitu-gitu. Kayaknya it was pressure internally aja sih, kayak takutnya sebenarnya kayak yang lain juga nggak ngasih kita pressure or expectation, tapi kita sendiri yang kayak ngerasa also seeing from our seniors and also kayak what we have achieved in the past juga. Jadi kayak as oralist kita ngerasa kayak nervous and takut gitu, gimana nantinya kita bisa nggak pleading bagus gitu. Benar-benar, pasti kalian juga ngerasa terpressure banget ya untuk ngerjain memo dan dikejar deadline banget. Nah, oke. Ini aku pengen tahu nih, how did you overcome those challenge? Kayak specifically-nya itu gimana sih? Aku pengen dengar dari Arya nih kira-kira. Oke, mungkin kayak aku setuju sih sama Aura. Kayak the main problem was that me and Aura was a first time booters gitu. And the pressure was internal sih, kayak it was always me and Aura ngomong berdua kayak ini ekspektasinya kita ikutin itu apa sih sebenarnya, dan sebenarnya ekspektasinya nggak tinggi-tinggi gitu, tapi kita sendiri yang bikin itu ke pressure gitu ke kitanya. Tapi the way we overcame this itu sebenarnya honestly aku nggak inget specific way caranya aku overcome this. I feel like having my teammates with me kayak every step of the way, menurutku meskipun the hardest pleading session, I feel like aku kayak selalu bisa nuangin my emotion to my teammates gitu. Kayak kalau aku merasa, aduh gimana nih, kayak I feel like my pleading was bad karena feedbacknya gini, I can always rely on my teammates to always like cheer me up gitu. And that's one of the benefits that you will get from muting gitu. Kayak the relation that you build here itu bakal terus-terusan gitu, dan bahkan sampai sekarang kita masih dekat, masih sering chat-chat gitu. So I think that's personally how I overcame this gitu, dari the support that I get from not only my teammates ya, tapi also the seniors as well gitu. Oke, jadi aku bisa bilang kekeluargaannya tuh kuat banget ya, apalagi ikut-ikut meeting kayak gini. Kakak setiap hari meeting sampai pagi, ngerjain bareng apa-apa, saling backup kan for one another. Nah oke nih,
kayaknya kita chill dulu karena next question would be a little bit heavy question. Aku pengen nanya nih, who is most likely to have a mental breakdown during this competition? Mungkin bisa dijawab sama Mbak Aura ya. Mbak Aura dulu nih. Apa ya? I think kayak all of us nggak sih? Kayak all of us, cuman kayak the way we responded tuh agak beda gitu. Kayak misalnya kalau Arya, like dia bakal curhat, dia bakal kasih tahu gitu. Kayak dia ngerasa he's not doing well. Aku biasanya kayak diem gitu, like I don't really share much gitu. Terus ya kayak Alisa, I don't know, kayak maybe like we binge eat, itu juga kayak a sign of our mental breakdown gitu. Jadi kayak I feel like all of us have that point gitu loh, dimana kita kayak ada mental breakdown during the competition. Aku ingat banget sumpah kayak each and every one of us itu punya waktunya sendiri semua buat mental breakdown. Aku ingat kalau aku, mungkin Alisa ingat ini very well. Karena aku mental breakdown itu waktu aku pleading sama salah satu senior kita namanya Kak Zalfa for the first time. And I have to revise all my script buat pleading itu. Terus aku nangis di malamnya. Aku bilang kayak aku chat ke Alisa gitu kayak aku nggak mau muting lagi Liz, aku capek banget kayak I don't think I can do this gitu. Tapi ya itu tadi ya kayak gara-gara supportnya Alisa dan supportnya my teammates aku bisa. Oke, great. Aku kira kalian tuh pernah kayak ada sesi di Zoom gitu, nangis bareng gitu pada on cam kan, pada on mic, pada mental breakdown, siapa tahu ya Shay gitu. Oke, let's just move forward. Oke, next question would be, tadi kan kita udah ngomongin tuh tentang memorial, pleading. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih, dijelasin tentang general, kayak apa sih memorial itu, pleading itu apa, and ya gitu. Mungkin aku pengen dengar dari Arya deh, gimana nih? Oke, mungkin aku jelasin memorial dulu ya. Abis itu nanti mungkin Aura atau Karyo atau Alisa bisa bahas tentang pleadingnya. Jadi untuk memorial itu di IHL, it's a prerequisite before you advance to the oral rounds gitu. Dan only the top 16, jadi 16 memo terbaik itu secara keseluruhan yang akan dipilih untuk maju gitu untuk oral rounds. Dan kebetulan alhamdulillah tahun lalu kita masuk gitu ke top 16, jadi kita bisa maju ke oral rounds. Nah, memo yang harus dibuat itu ada dua, satu buat prosecution dan satu buat defense. Kalau prosecution itu kayak jaksanya gitu, kalau defense itu kayak terdakwanya gitu. Jadi harus dari kedua belah pihak. Dan isinya itu adalah argumen-argumen kamu yang bisa atau mungkin kamu bisa ganti ntar waktu mau oral rounds gitu. Tapi itu pokoknya your basic weapon lah. The basic weapon itu memorial gitu. Itu kamu bawa terus sampai nanti final gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjutin di pleading ya. Atau mungkin ada additional information tentang memorial dari Aura atau Kak Ryu. Mungkin start with Kak Ryu dulu nih. Gimana? Kalau aku sih diucapkan dari Arya udah komplit sih. Untuk leadingnya mungkin Aura yang bisa jelasin lebih lanjut. Oke, gimana nih best oralist kita? Ayo. Okay, so basically habis kita submit memo, itu kan kita ada oral rounds which we present our arguments that were written in the memorial in front of the court. Tapi kayak Arya bilang tadi, arguments yang di memo tuh nggak selalu sama pleading kita. Mungkin saat kita selesai submit memo, terus kita lagi prepare our pleading script, terus kita nemu argumen yang mungkin lebih kuat, itu juga bisa ditambah di pleading script itu. So basically kita, tadi kan ada prosecution sama defendant kan, jadi kita plead 2 times. So usually like we plead either as prosecution or then we plead as defense gitu. Itu sih agak nggak jelas ya. Sorry, ada yang mau nambah? Jelas. Mungkin ada yang mau nambahin tentang general explanation memorial pleading ini? Or enough? Enough kayaknya ya. Oke, jadi karena kita udah bahas tentang itu, aku pengen tahu nih, mungkin ada tips and tricks nggak sih yang kalian bisa kasih mengenai drafting memorial and the pleading itself? Mungkin aku pengen dengar dari Aura dulu deh. Oke, mungkin I'll give advice for pleading and then Arya will give advice for memo. So in terms of pleading, I think of course practice is very important. Kayak kita practice like 3 times a week. Terus
like a week or 2 weeks before the competition, kita practice almost every single day, I think. Jadi kayak practice frequently is of course one of the ways to improve your pleading. And also karena pleading itu kan yang bikin serem tuh ditanya-tanyain kan sama judgesnya. Jadi nggak cuma pleading as in kayak practice as in baca your script, tapi juga practice in Q&As. Kayak kemarin Arya sama aku setiap malam kita kayak nanya-nanya gitu Q&A. Jadi kan ada Alisa nih, dia nulis tuh kayak list of questions. Terus malam-malam biasanya aku sama Arya kita kayak latihan kayak nanya-nanya each other. Walaupun kita kayak sometimes we don't really know that well about each other's claims, tapi kita bisa nanya-nanya dari list of questions kan. Jadi that's how I feel like you can improve in your pleading. And also yang pasti kayak take notes of all the feedbacks that are given by like the coaches, by the seniors, also by your teammates. Terus try to improve on that. Gitu sih. Oke. Gimana nih kalau dari Arya dulu nih? Gimana gitu? Nah, aku nambahin dikit yang Aura bilang. I remember dulu kita waktu UTS waktu itu ya sih. Kayak kita pas banget a few weeks before the competition itu waktu UTS. Jadi aku sama Aura itu jam 7 sampai jam 9 kalau nggak salah kita itu belajar for UTS barengan. Habis itu jam 9 ke atas itu kita practice pleading. Jadi kayak practice for Q&A gitu. And I think itu penting banget sih kayak Q&A. Because most of the questions yang biasanya come up during practice itu pasti come up in the actual due date of the competition gitu. Jadi harus di condition aja with that many question gitu. Oke. Untuk memorial, mungkin aku ada kayak beberapa tips. Yang pertama itu penulisannya itu pakai pedoman IRAC. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Ada issue, terus ada rule, terus analisanya, terus conclusion-nya. Menurutku itu 4 penting banget, tapi menurutku nggak harus selalu urutan IRAC gitu. Jadi jadi kadang-kadang ada beberapa argumen yang kamu nggak bisa menyampaikan secara direct itu kalau pakai urutan IRAC itu. Jadi kadang-kadang bisa dibalik-balik gitu. Yang penting menurutku semuanya harus ada. Terus yang kedua itu to make it punchy, menurutku pakai kata-kata flowery nggak apa-apa di memo, tapi yang penting juga harus direct gitu. Cuman menurutku nggak mutually exclusive itu. Bisa juga you write concisely, tapi juga flowery itu bisa menurutku. Dan itu bisa jadi poin tambahan gitu lah, yang distinct you from other memos. Terus harus banyak sources, karena juga ya riset kamu berarti harus mendalami. Dan kalau kamu riset dalam di memo, kamu nanti pleadingnya gampang gitu. Kayak, kamu udah tahu kasus-kasusnya yang kamu tulis di memo gitu. Sama yang terakhir yang paling penting menurutku adalah struktur. Dan itu that's usually where kita dapat bantuan banyak dari our seniors. Jadi mereka bakal baca our memo terus kayak kayaknya lebih bagus kalau ini di atas, ini di bawah gitu. Karena kalau judges baca itu kayak kalau strukturnya bagus pasti lebih masuk gitu. So structure matters a lot gitu menurutku. Itu sih tips-tips. Oke. Kita lanjut dulu ya, serius bentar, terus nanti kita chill lagi, oke? Okay, so next question would be, did this IHL competition in general help you in your study? Gitu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Rio, Alisa. Kak Rio dulu nih, gimana? Kalau untuk aku sih memang peminatanku memang ke hukum humaniter. Jadi kayak ikut IHL ini bisa kayak memperdalam ilmu lagi gitu. Dan juga ikut IHL ini juga bagi yang jadi oralis gitu, mereka juga bisa ningkatin kepercayaan diri lah anggapannya secara umum gitu. Gitu mungkin yang lain mau komen? Oke, aku pengen dengar dari Alisa nih, gimana nih kalau dari Alisa sendiri? Iya, IHL nih bantu banget saat studiku. Jadi tuh aku waktu ikut IHL tuh aku baru ngambil international law, hukum internasional. Jadi kita lebih tahu gitu karena barengan sama IHL gitu. Terus dia juga dulu tuh waktu aku sebelum ikut IHL, kalau jawab pertanyaan, kalau misalnya ada ujian, itu sudah kemana-mana, nggak concise gitu loh argumennya. Setelah ikut IHL, aku belajar banyak dari Arya, Aura, Kak Rio, jadi kalau nulis jawaban itu lebih concise gitu dan lebih
masuk gitu jawabannya. Terus aku juga bisa banyak belajar dari Arya sama Aura, kita masih sering belajar bareng juga. Oke, jadi kita speaking tentang apakah IHL ini membantu apa enggak. Sebenarnya kalian kenapa sih memutuskan untuk ikut IHL ini from the first place? Mungkin aku pengen dengar dari Arya dulu nih. Kalau boleh jujur dulu karena aku ngikut aja. Jujur aku dulu FOMO. Jujur banget kalau emang bukan sugarcoat answers ya. Aku emang benar-benar FOMO karena teman-teman sekelasku tuh udah pada ikut terus gitu. Dan kebetulan waktu itu aku diajak sama Aura. Aku tanya, Aura kamu ikut nggak? Terus Aura bilang, aku ikut. Terus dia bilang, kamu ikut dong. Aku juga ikut deh, aku ikutan. Karena kayak, Aura ikut, ya udahlah aku juga ikut gitu. Cuman emang waktu masuk UNER pertama kali sudah lumayan tertarik sih sama kayak waktu di orientasi gitu, terutama di ILSA itu kan ada topik, ada kayak this session tentang mood court, dan aku tuh emang udah tertarik sih emang dari awalnya meskipun takut gitu. Terus waktu Aura ngajak, terus akhirnya aku terjun deh gitu. Jadi ada kemauan sendiri iya, tapi kalau nggak didorong sama Aura waktu itu juga nggak bakal ikut gitu. Jadi dua-duanya. Oke. Thanks to Aura ya berarti Arya. Oke, kalau dari Aura sendiri gimana? Apa karena diajak Arya juga? Apa gimana ini? Aku ingat sih, kayaknya pas itu kita lagi belajar hukum perdata, UTS atau UAS, terus kita kayak ngomong kayak gimana mau muting nggak. I remember kayak Arya was like thinking about it, and I was like, ayo nggak apa-apa, just coba aja. Tapi kalau aku personally, kan aku sebelum IHL itu ikut Internation sama Sander sama Kayla, terus aku tuh ngambil claim IHL gitu, jadi kayak I was already kayak initially exposed to IHL a bit, terus aku kayak aku suka nih belajar IHL, jadi and also considering kayak ada Kayla sama Sander itu kan mereka udah mulai jasab, so aku juga agak FOMO, aku juga pengen ikut like IMCC gitu, and considering aku suka IHL, jadi I ended up choosing IHL gitu. Oke, so basically you guys started karena kalian FOMO ya sebenarnya ini. Tapi ini nih ada simple questions. Jadi ini apply buat semuanya bisa jawab. Apakah kalian nyesel ikut IHL atau enggak? Jujur. Enggak banget sih. Kayak karena ini tadi yang kata Alisa itu benefit yang dapat itu banyak banget sumpah. Kayak nggak cuma terbatas your kayak jadi bagus mutingnya, tapi juga banyak banget kayak aside from kita set aside di academic stuff lah ya, yang kayak public speaking, writing skills kita set aside itu, tapi juga networkingnya sih, kayak networkingnya sama seniors yang kayak udah more experience. Belum juga kalau kita bisa minta bantuan dari coach-coach luar gitu, luar UNER yang emang bener-bener udah praktek dan udah berpengalaman, jam terbangnya tinggi. Jadi kita tuh dapat those valuable insights gitu. Nggak cuman dalam hal muting, tapi juga dunia kerja. Karena ya pastilah ya kalau kita latihan tuh pasti juga cerita-cerita gitu. Jadi menurutku valuable banget sih networkingnya, both dengan teammates ini dan juga sama seniors maupun sama coaches-coaches dari luar. Oke. Mungkin yang lain? Oke. Ini akan ada specific questions lagi. Jadi question selanjutnya adalah what other benefit that you can get from participating in this competition. Nah, aku mau kalian sebutin satu benefit, satu-satu dari kalian sebutin satu benefit yang paling kalian rasain dari ikut lomba ini. Oke, mungkin kita mulai dari Karyo dulu. Gimana nih, Karyo? Apa ya? Kalau benefit yang diambil dari ikut IHL Mood ini, pertama untuk research, apalagi kayak kamu ke depannya kan tugas akhir membuat skripsi juga, itu bantu banget kamu ikut Mood Court. Bagaimana cara legal research yang bagus itu kayak gimana, itu yang paling penting menurutku. Oke, mungkin kita lanjut nih ke Alisa. Alisa gimana nih? One benefit. Menurut aku benefit yang benar-benar aku rasain tuh benar-benar ketemu team members ini sih menurutku. Aku kayak benar-benar so happy to meet them gitu loh. Jadi kayak sampai sekarang benar-benar masih temenan, benar-benar suka cerita-cerita kayak gitu sih. Jadi kayak pertemanannya tuh lanjut terus gitu loh. Terus mereka sometimes they amaze me juga karena they have skills yang aku bisa belajar dari mereka gitu.
Oke, kalau dari Aura gimana nih? Kayak kalau aku again emphasizing kayak the relations that we get, kayak our team kan we went to the finals kan, terus kita bisa pleading in front of like an ex-ICC judge gitu, jadi itu kayak a very very unforgettable experience. Terus that same judge also invited us to join ICC gitu, jadi kayak that kind of relation gitu loh. Jadi kayak it's very berharga banget. Terus in addition kayak I'll just be straightforward, kayak the prize money as well that we get from IHL juga, that's one of the benefits yang I think everyone should get by joining IHL. Okay, let's hear from the last one. Arya, gimana nih? Oke, mungkin karena semuanya udah hampir disebutin ya sama yang lain, jadi mungkin academically, sumpah kalian kalau ikut muting, you will feel the difference sih. Kayak in terms of public speaking, in terms of writing skills, yang kalian kalau jadi lawyer atau working in this field, pasti kedua-duanya itu perlu, either one of that gitu. Kalau mungkin kalian jadi lawyer beracara, public speaking skills matter. Kalau mungkin yang jadi lawyer yang nggak beracara, mungkin writing skills matter. Jadi dua-dua skill itu dalam satu waktu gitu, kayak bisa ke improve dua-duanya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, hubungan sama tim, terus ketemu judges, prize pool-nya gede, terus banyak ketemu orang-orang keren juga lah ya, basically benefit-nya. Oke, kita lanjut nih. Aku mau kalian satu-satu juga jawab pertanyaan ini, dan ini harus serius ya guys, nggak boleh ada yang senyum-senyum, karena aku bakal about to ask you about advice for those who are watching this but they are still feel scared or maybe hesitant to register and participate in this competition. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Aura, gimana nih? Kalau aku coba aja sih, karena dulu aku juga sebelum register juga takut, kayak ya again the pressure and also kayak scared if I wasn't able to do well. Tapi udah dicoba aja gitu, and just go with the flow. Gitu sih, kayak pasti nggak bakal ada progress kan. Jadi don't be scared, just try first. And again, we've like said the benefits that you can get. Jadi I feel like there lebih banyak benefits daripada kayak sebenarnya nggak ada ini juga sih, nggak ada funds yang you can get from IHL gitu. Mungkin ya emang from muting kayak you get stressed a bit, tapi kayak the benefits kayak overweigh that gitu. Jadi coba aja. Oke. Mungkin dari Alisa gimana? Oke, sebenarnya sama aja sama Aura, dicoba aja dulu, karena aku juga dulu nggak bisa, aku nggak tahu cara riset gimana, aku nggak tahu cara nulis argumen gimana, bahkan even formatting aku juga nggak tahu gitu. Jadi aku baru belajar juga dari IHL, baru lanjut ke ICC kayak gitu. Terus menurut aku in the end tuh pasti bakal worth it, kalau meskipun resultnya menurut kalian nggak sesuai ekspektasi, tapi menurut aku tetap pasti akan dapat banyak banget benefit gitu, despite of the result. Oke, mungkin bisa dilanjutin sama Karyo, terus yang terakhir Arya, gimana nih? Ya, kalau pesan aku untuk bagi para penonton ini, memang muting itu sifatnya memang susah banget gitu. Kalah apa enggak itu kita juga nggak tahu. Tapi yang penting itu prosesnya gitu, bagaimana kayak kita nikmati proses itu kayak gimana. Ya ada rasa sedih, rasa bahagia, tapi itu merupakan proses gitu loh. Dan yang ujung-ujungnya dilihat bukan kayak hasil akhirnya, tapi prosesnya. Itu proses yang yang bikin character building menurutku gitu. Mungkin Arya. Oke, mungkin kalau dari aku, kayak tadi kata Aura, I know a lot of people out there yang mungkin masih considering, are scared karena masih nggak tahu, karena terkesan susah. But kayak trust me, I think all of us, I think kita berempat sih, we've been in your place gitu. Kayak kita benar-benar waktu daftar itu nggak tahu apa-apa guys tentang IHL. Bahkan mungkin Aura pernah ikut JASAP dan Internation dan handle claim IHL. Aku nggak tahu apa sumpah tentang IHL. I don't know anything about IHL. So that's the thing. Kamu tuh nggak perlu sudah bisa untuk ikut gitu. Because
aku quote my senior ya, the learning curve itu kayak really crazy, kayak you will learn more in 3 months daripada you'll ever learn in a year menurutku. Kayak atau bukan 3 months lah, paling kayak 6 months gitu. Dan terasa banget bedanya di awal sama di akhir. Kayak the learning curve is crazy gitu. Tapi again, I'm not saying that the journey is going to be easy. But you don't have to be able to do it when you start gitu. Jadi along the way you will get better. Trust the process aja kata Karin tadi. Oke, jadi kuncinya itu coba aja sih, karena kalau misalnya kita nggak coba, we'll never know. Jadi ya coba-coba aja guys, siapa tahu berhadiah gitu kan. Oke, karena kita udah serius-serius, sekarang aku mau yang fun dulu dan aku minta tolong semuanya buat on mic. Jadi kalian harus sebutin satu nama yang who is most likely to fall asleep during a meeting, oke? Oke, ntar aku count, terus kalian sebutin bareng-bareng ya, satu nama ini, oke? Oke, 1, 2, 3. Alisa. Nih. Alisa ya. Karena kalau kita meeting sampai jam 1, jam 2 gitu, ini dari Alisa kok no sound ya. Biasanya divisi ini ice breaking kok malah nggak ada suaranya ya. Biasanya ada suara sampai jam 11, terus kayak tensionnya udah turun, jam 2 pagi udah nggak ada. Sampai jam 2 pagi, terus Zoom-nya nggak keluar sampai besok pagi. Kayak, guys, aku tiduran. Jam 12 dia mulai ngelain kayak, nah kamu nggak ngantuk lah. Berarti udah ada face-nya dulu ya, dia ngechat Aura dulu ya, lah udah ngantuk belum, terus tiba-tiba ngilang aja gitu kan. Bedanya dari jam 7 sampai jam 2 malam tuh jauh. Semangat dulu gitu. Terus udah langsung tidur. Itu kadang pembahasannya udah kayak udah philosophical gitu loh, udah kayak kadang-kadang itu kalau jam 1 itu bahasanya itu soalnya udah isu-isu yang kayak yang poinnya gitu loh, yang kayak nggak bisa, udah nggak bisa didebat lagi udah. Tapi kita masih nyari terus, itu sih yang bikin capek. Jadi habis tidur dah. Oke, one more fun questions. Aku pengen tahu nih, who is, jadi on mic semua ya, jangan ada yang dimatiin dan semuanya harus jawab nih. Oke, who is most likely to get hungry during the meeting? Oke, ini langsung on mic aja nggak apa-apa, nyalain aja. 1, 2, 3. All of us. Iya, all of us. Yes. Aku nasi Aura tuh kayak All of us guys. Sama kita benar-benar remember waktu leading. Iya. Harus makan, kita tuh harus makan semua. Iya. Mereka harus makan, habis breeding langsung makan. Jadi Alisa divisi konsumsi. Makanan. Ya. Jadi kayak makanan udah harus siap pas kita udah selesai breeding. Emang kita semua suka makan, sumpah. Crazy. Oke, bagus. Berarti dari apa ya? Jadi seimbang ya, stres dan makan untuk sebagai distraction itu juga bagus banget. Jadi aku bisa nambahin satu benefit kalian ikut muting ya, nggak hanya IHL ini adalah gain weight gitu. Apalagi ketika ketemu tim yang apa ya, satu frekuensi kayak gini guys, suka makan semua, kuliner is number one. Oke guys, jadi karena dari tadi kita udah ngomongin specifically tentang team member dan hal teknikal lainnya, kan tadi kita belum ngejelasin ya apa itu observer. Nah mungkin bisa dijawab nih sama Alisa sendiri, observer itu apa sih Lis? Iya, jadi aku sebagai observer dulu di IHL. Observer itu adalah role di dalam tim yang seperti namanya, tugas kita nge-observe teman-teman team members dalam perlombaan muting ini. Terus observers juga ada role untuk bantuin teman-teman team members dalam research dan membuat memorial. Oke, terus kayak tugas observer itu specifically ya, kayak ngapain aja sih? Kan tadi udah sempat di-spill ya. Seperti yang aku udah jelasin tadi, tugas utama observers itu kan untuk observe seluruh proses dari sebuah muting competition gitu. Jadi waktu di IHL tugasku kalau misalnya dispesifikin ada 3 tugas utama. Yang pertama tuh untuk bantu riset sedikit-sedikit, misalnya topik-topik gampang yang dikasih sama Arya atau sama Aura sama Kak Rio ke aku, terus kayak bantuin dikit-dikit gitu, kita bantu riset sedikit-sedikit. Yang kedua, bantu formatting memorial. Ini tuh yang membantu banget sampai sekarang bener-bener
formatting jadi lebih cepat ngerjain sekarang, apalagi waktu ICC kemarin itu kebantu banget. Terus yang ketiga, tugas observers itu untuk bantu catat pertanyaan, feedbacks dari seniors. Nah ini menurutku juga sangat beneficial sih, soalnya catatan ini juga penting banget buat kita. Meskipun kita cuma observers, tapi dapat denger those feedbacks dari senior yang udah profesional, itu sangat-sangat berharga sih. Oke, mungkin kita pengen tahu juga nih, kira-kira jadi observer ini challenge-nya apa sih? Jadi waktu itu aku tadi udah ngomong kayak, aku tuh waktu itu clueless banget sama kayak Ara, aku nggak tahu IHL itu apa, nggak ada basic apa-apa dalam muting, even kayak debat bahasa Inggris. Terus waktu itu bener-bener cuma ya sensing aja, karena nggak tahu apa yang aku lakuin ini benar atau enggak gitu. Jadi waktu itu banyak belajar juga dari teman-teman team members. Terus banyak denger mereka discuss sampai malam kayak gitu sih. I see, oke. Terus tapi kan gimana kita ngikutin lomba kan pasti ada benefitnya juga, kayak tadi contohnya benefit overall ya dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya benefit sendiri jadi observer, menurut Alisa apa sih? Oke, untuk benefit jadi observers tuh banyak. Cuma aku mau ngasih tahu 4 aja kali ya. Jadi yang pertama tuh, as I say before, ketemu team members yang benar-benar seru banget, baik-baik banget. Terus yang kedua jadi lebih tahu tentang international law, terutama cara kerja international court gitu. Yang ketiga, membantu saat study juga. Ya ini bantu banget. Contohnya yaitu tadi argumen, kayak dulu aku sering kalau jawab pertanyaan kalau ujian tuh kemana-mana, sekarang udah kayak lumayan bisa terstruktur gitu. Yang keempat, itu tadi bisa banyak belajar dari banyak orang, senior sama team members yang sometimes they amaze you karena mereka cepet banget progresnya. Oke, jadi sebelum kita moving on ke pertanyaan terakhir, aku mau ada fun questions lagi, jadi kalian harus on mic lagi. Oke. Aku mau nambahin dulu, boleh nggak? Oh, boleh. Tentang observers itu, mungkin dari perspektif team member kali ya. Jadi untuk teman-teman yang thinking of daftar jadi observers, keberadaan observers itu membantu banget untuk kita team member gitu. Aku ngerasa setiap kali riset itu ngerasa buntu. Kadang-kadang observers itu bisa nyari hal-hal yang kamu nggak ketemu gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi observers, aku rasa kayak nggak cuman tadi ya benefit-benefit yang bakal udah disebutin sama Alisa, tapi kontribusi ke tim itu kadang-kadang unexpected gitu. Kayak in unexpected ways, observers itu can contribute to the team. Yang ya itu akhirnya ya kadang-kadang ada crucial points yang bisa bikin kita menang misalnya, atau ternyata selama ini yang aku cari itu sebenarnya ini. Jadi observers itu really valuable in that respect sih menurutku. Bener banget. Jadi kayak apa ya, Alisa itu sebenarnya pemeran di balik layar gitu ya. Simply dia juga pasti bantu dan take place dan take part banget di lomba ini gitu. Oke. Sebelum pertanyaan serius yang terakhir, aku pengen tahu nih. Ini sebenarnya pertanyaan out of the box doang. Aku pengen nanya, who is most likely to win an argument during over a discussion, a serious discussion? Misalnya kayak discussion jam 1, jam 2 itu kan kita biasanya udah buntu banget ya. Semua udah stres. Nah, who is most likely to win that argument? Oke, mungkin bisa on mic semua ya. 1, 2. Mikir dulu sabar bentar. Oke. Mikir dulu. Siapa ya guys ya? Ayo, siapa nih? Ini agak expose ya sebenarnya. Oke. 3, 2, 1. Siapa ya? Kak Yos nggak sih? Kak Yos ya, kayaknya Kak Yos deh. Iya. Mas Yosua biasanya. Mas Yosua. Kadang-kadang Kak Yos itu kadang-kadang menang argumennya, udah menang, terus habis itu dia meragukan sendiri. Sumpah dia kayak tapi bener ya nggak ya guys? Bener nggak ya guys? Menurut kalian gimana? Kayak lah, kan berarti udah bener. Iya benar-benar. I know. Jadi seniors itu benar-benar kadang-kadang itu kalau kita udah buntu, seniors itu sih yang ngasih perspektif baru. Kayak tiba-tiba masuk, lu guys bukannya kayak gini ya, bukannya kayak gitu ya, gitu sih. Oke, cool. Oke, ini one more fun questions before the last questions.
Who is most likely to win during virtual trivia nights? Mungkin bisa dipikirkan dulu ya. 2 detik saya kasih. Trivia nih maksudnya kayak game online itu ya? Yang dimainin barengan gitu ya? Iya. Easy. Oke. Aku hitung ya 2 detik ya, udah kan? Udah pas sudah ada jawaban lah ya. Oke. 3, 2, 1. Nih. Arya. Nih. Arya. Why is that? Kenapa? Kok bisa Arya? Nggak tahu. Karena kayak kita selalu main game namanya Gartic gitu kan, kayak we draw terus kayak harus tebak-tebakan cepet-cepetan gitu. Terus dia yang selalu kayak nomor 1. Baru nggak ada Arya, baru kayak gonta-ganti tuh kayak aku atau Kak Alisa atau Kak Rio gitu. Aku yang paling sering kenapa? lihat gambarannya tapi sama Arya kayak apa sih? Habisnya gambarannya? Gambar yang paling bagus tuh siapa yang gambarin biasanya? Arya nggak sih? Iya. Arya atau Kak Rio? Betul. Iya, Kak Rio kan Gambar. talent. Dia bagus banget gambarnya. Oke, kita moving on to the last questions untuk Alisa. Oke, jadi Alisa setuju nggak sih kalau misalnya posisi kamu tahun lalu jadi observer itu merupakan sebuah batu loncatan yang kamu gunain untuk mempersiapkan diri sebelum kamu nanti akan jadi delegasi beneran? Gimana menurut Alisa? Oke, ya setuju sebenarnya karena kan observers itu karena kita udah tahu proses dari IMCC itu kayak gimana. Setidaknya pasti sedikit akan kebantu kalau mau jadi delegasi gitu. Tapi menurut aku karena role observers dan delegasi itu berbeda, pasti akan ada difficulties. Tapi setelah jadi observers, seenggaknya akan ada rasa familiar dan your friends will always get your back. So itu akan bantu banget. Kayaknya sih dari kata-katanya kayak udah siap banget ya jadi delegates ya. Kayaknya sih could be tahun ini Alisa menjadi sebuah delegates. Sebuah jadi barang. Oke. Anyway, thank you guys udah mau jawab dan having this little chit-chat and very fun discussion with me. Mungkin ingat juga untuk teman-teman di luar sana, those who are watching this right now, ingat untuk daftar IHL dan kuncinya seperti kata kakak-kakak di atas tadi, coba aja. Kita nggak pernah tahu kapan kita menang dan kapan kita kalah, dan kalaupun kita kalah kita bisa dapat banyak pelajaran, dapat banyak koneksi, how to draft legal arguments and stuff. Jadi coba aja dulu. And the prize pool is also menggiurkan. Jadi kalian sama seperti yang Alva bilang tadi, kalian harus coba aja gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian ikut HL ini mungkin motivation-nya ya sebatas FOMO dulu, nggak apa-apa kan, we all started from zero to hero ya, mantap. Oke, mungkin kayak that's it from today's discussion. Aku Angel pamit dan kakak-kakak IHL semuanya. Thank you very much. Thank you Angel. Thank you Angel. Bye bye everyone. Jangan lupa daftar IHL.